bahwa UGM tidak pernah melegalisir. Bayangkan itu dokumen yang jadi persyaratan untuk KPUD Solo, KPUD DKI, kemudian sampai ke KPU, itu kan itu di dokumen tuh, dengan itulah maka Jokowi jadi. Itu dilegalisir, tapi UGM menyatakan tidak pernah melegalisir. Bayangkan palsu jadi. Itu jadi ini yang paling penting nanti akan kita setelah kita sampaikan gitu kan, mohon ini dengan ini masa diem aja gitu. UGM dalam jawabannya dalam KIP nih mengatakan dia tidak menerima permohonan legalisir. Kemudian tidak menerima permohonan legalisir. Ya berarti tidak ada legalisir dari siapapun, Jokowi terutama kan tidak menerima, berarti tidak ada proses legalisasi kan. Kemudian dia juga menyatakan tidak ada arsipnya, gitu kan? Tidak ada arsip. Dia bilang juga tidak ada berita acara verifikasi, tidak ada permohonan verifikasi dari KPUD, gitu kan? Dari KPU nggak ada. Berarti memang tidak pernah melegalisir dia. Sekarang ijazah atau fotokopi atau salinan yang dilegalisir itu yang jadi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung dari Polda Metro Jaya. Di sini ada Bareskrim. Sorry. Ya Allah, kita di Bareskrim Polri. Dan bersama kita sudah ada Bang Rizal Fadilah. Siap. Assalamualaikum Bang Rizal. Assalamualaikum Bang Arif. Di sini ada banyak sekali YouTuber. Ada Bang Hardi, ada Mimbartub, ada AK Channel, ada Realita TV, ada SC Channel, ada Wan Kawan TV One, ada Adit, apa Adit antum Dit? Adit nggak tahu ya. Dan berbagai channel-channel yang lain, Langkah Update juga ada di sini. Kita akan memberitakan langsung dari Bareskrim Polri yang hari ini Bang Rizal dan kawan-kawan akan sebagai tim pemburu ijazah Jokowi ya. Apa yang akan dilakukan hari ini di Bareskrim Polri? Kita langsung tanya kepada beliau. Apa Bang Rizal yang hari ini agendanya? Terima kasih Bang Arif. Jadi hari ini tuh untuk ketiga kalinya kita datang ke Bareskrim menambah bukti-bukti berkaitan dengan pengaduan masyarakat pada tanggal 13 Mei yang lalu. 13 Mei itu ada 6 bukti kita masukkan sebagai lampiran. Kemudian pada tanggal 4 Juni ya, 4 Juni tambah 5 bukti. Nah, sekarang tanggal 1 Juli insya Allah akan memasukkan kita 5 lagi. Jadi total sudah ada berapa 16 nih? Itu 16. Harapan kita kalau sudah 16 masa tidak bergerak dong. Gitu kan. Mulailah dilakukan soal penyelidikan dong, gitu kan, Mabes Polri ini, karena yang kita adukan juga bukan hal yang tidak punya perhatian publik, ya kan. Kita kembali ke keyakinan kita tentang ijazah Joko Widodo yang diduga kuat palsu itu, kita laporkan kembali, gitu kan, ke Mabes Polri ini. Jadi kurang lebih begitu agenda kita hari ini. Nah, mudah-mudahan signifikan yang sekarang pembuktiannya, sehingga mau tidak mau ya pihak Mabes Polri, Bareskrim dalam hal ini ya melakukan tindak lanjut lah, gitu kan, tidak perlu lagi menunggu lama-lama. Jadi 16 bukti yang diajukan Bang Rizal ini bukti dugaan ijazah palsu ya, bukan bukti ijazah asli ya. Bukti dugaan ijazah palsu dibuatnya di pasal pramuka. Lebih jauh lagi kita berbicara tentang bukan hanya palsu asli. Di mana si palsu dibuat. Jadi lebih melompat. Nah, 5 bukti yang hari ini diajukan apa saja Bang? Ya, yang pertama kaitan dengan masalah di Solo. Kan ada aktivis Solo yang menerangkan bahwa Jokowi itu dulu di Solo Dr. Andes gitu, bukan insinyur. Satu. Yang kedua juga Beator menambahkan bahwa waktu di Solo itu alumnus dari STIE Surakarta, bukan UGM. Gitu, karena ini baru bahkan ada sekda yang menyatakan ruangan kantor dia sebelahan dengan Jokowi, nggak pernah mendengar selama di jabatan sebagai sekda itu Jokowi alumnus UGM. Itu ada, gitu kan. Itu bagian Solo. Yang kedua
bagian PDIP bahwa PDIP waktu menerima berkas itu mereka ragu dan itu dianggap masalah pada waktu itu. Gitu tentang statusnya ini kok begini gitu kan, fotonya begini, dokumen-dokumennya begini. Cuman karena memang satu-satunya calon dan sudah harus goal, akhirnya diabaikan soal dokumen tadi. Tapi keraguan ada, nah itu diterangkan oleh ya kader PDIP yang jadi relawan Jokowi Ma'ruf, yaitu Yulianto. Nah yang terakhir bagian yang berkaitan dengan masalah temuan KIP. Bahwa KIP ya. 3 berkas pendaftaran ijazah itu yang dilegalisir itu kan, itu ternyata kita meyakini akhirnya tidak sah itu untuk dijadikan sebagai dokumen persyaratan. Legalisirnya tidak benar, gitu kan. Bahkan nanti kita akan kita telah menerima poin bukti yang nanti dimasukkan juga keputusan KIP-nya. Bahwa UGM tidak pernah melegalisir. Bayangkan itu dokumen yang jadi persyaratan untuk KPUD Solo, KPUD DKI, kemudian sampai ke KPU, itu kan itu di dokumen tuh dengan itulah maka Jokowi jadi itu dilegalisir. Tapi UGM menyatakan tidak pernah melegalisir. Bayangkan palsu jadi. Itu. Jadi ini yang paling penting nanti akan kita setelah kita sampaikan gitu kan, bahwa mohon ini dengan ini masa diam aja gitu. Berarti ada 3 ini ya klaster ya, kalau ada klaster Solo, klaster PDIP sama klaster KIP. Kita bahas satu-satu coba. Dari klaster Solo dulu, Bang Rizal. Bang Rizal dapat bukti pengakuan yang di Solo tadi dari mana, Bang Rizal? Saya semua itu 4 video. Gitu kan. 1 PDF putusan. Jadi 5 yang sekarang masuk kan. Nah, yang sifatnya yang video itu 1 dari yang beredar semua itu gitu kan, yang kita tangkep lah gitu kan. Orang bisa nangkep bisa enggak, kalau saya tangkep gitu kan. Yaitu soal aktivis malari 4 namanya Lilik ya. Itu yang menerangkan tentang itu bahwa Dr. Andes loh, bahkan dia menyebut pembuatan itu dilakukan oleh Eko Sulistyo dan Pratikno loh, disebut sama kayak Bang Rustam dong. Sama. Jadi ini beberapa sumber jadinya kan. Mutawatir kalau hadis mah gitu kan, dari beberapa sumber. Jadi banyak sumbernya, benar. Gitu. Nah, itu Solo. Kemudian Beator menerangkan juga Solo, Beator Suryadi. Dia tegaskan kembali bahwa di Solo itu dia menggunakan data alumnus STIE-nya Dumatno. Gitu. Dumatno ini yang diambil gitu ijazahnya oleh Jokowi. Itu STIE Surakarta. Bukan UGM, belum ada dikenal UGM waktu jadi wali kota. Tiba-tiba kok sekarang jadi UGM. STIE-nya malah nggak kedengeran. Nggak kedengeran gitu kan, malah ijazah yang kemudian sekarang ditampilkan oleh KPUD Solo UGM. Gitu. Jadi ini juga pertanyaan besar ini. Jangan-jangan ada rekayasa penyeragaman semua. Itu setelah ijazah ini viral mungkin ya. Pak, silakan Pak. Pak Pur. Iya. Ini ada banyak aktivis teman-teman. Ya itu yang Solo tadi ada Pak Betor, yang satu lagi aktivis malari, Pak Lilik. Jadi aktivis Solo dia. Aktivis Solo ya. Sangat tahu mengenai peta Solo. Sejarah ya. Nah, yang kedua aktivis PDIP. Yang juga jadi ketuanya Komisi Informasi Daerah DKI. Siapa itu, Bang? Yulianto. Yulianto Widira Harjo. Itu kan. Dia pernah ikut dengan kita di sini. Jadi kelihatan sudah membongkar juga gitu kan, bahwa nggak bener ini gitu. Maksudnya pernah ke Barreskrim? Sama-sama kita di sini kemarin memberikan pandangan juga di bersama. Jadi istilahnya dia sangat mengetahui bagaimana teman-teman PDIP pada waktu itu gitu kan, meragukan dokumennya Jokowi waktu pendaftaran gubernur. Itu dari aktivis PDIP Yulianto. Kalau pernyataan dari Yulianto meragukannya seperti apa, Bang Rizal? Kalau dari Yulianto? Bukan Yuliantonya yang meragukan, tapi teman-teman PDIP katanya pada waktu masuk ke daftar ke PDIP, karena kan calon oleh PDIP. Banyak aktivis yang ragu kok begini dokumen itu.
gitu. Kok fotonya begini beda gitu. Berkacamata. Berkacamata, berkomisi ini bukan Jokowi. Banyak yang mempertanyakan Meragukan itu. soal itu. Okay. Belum yang lain-lain katanya. Tapi waktu itu karena memang ditugaskan PDIP harus menggolkan masa menang Jokowi, ya masalah begitu diabaikan. Gitu. Terus sekarang aja terangkat kembali gitu kan. Nah itu soal Widianto, PDIP. Yang terakhir soal Komisi Informasi. Benar ada 2 persidangan ya, sidang Bonatua Silalahi 1 dan Bon Jowi 1 gitu. Tapi dua-duanya sama sebenarnya, akhirnya menemukan perintah dari Komisi Informasi Pusat untuk KPU membongkar. Dan diserahkanlah akhirnya dokumen ijazah itu. Nah itulah yang kemudian kita lihat jadi masalah besar ini gitu, dokumen itu, karena dari semua yang ada legalisirnya tidak ada tanggal gitu kan, kemudian juga warnanya beda-beda gitu kan, kemudian juga apakah benar itu pejabat yang menandatanganinya itu memang sedang menjabat saat itu juga belum menjadi pertanyaan yang sangat dalam. Tapi yang jelas bahwa Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73 ayat 4 B itu mengatakan harus ada tanggal. Jadi undang-undang harus menyatakan melegalisasi itu harus ada tanggal. Gitu. Itu sebenarnya umum sih Bang, harusnya dari zaman dulu juga pasti kalau legalisir ijazah SD, SMP, SMA pun pasti ada tanggalnya. Kenapa tidak ada? Supaya tidak bisa dilacak. Itulah tadi sebagai bukti itu palsu. Gitu. Berarti putusan KIP itu ya? Putusan KIP itu ngait ke situ nanti, dan itu dikumpulkan oleh kalau saya buktinya dari Bon Jowi gitu ya, dan ditambah putusan Bonatua. Kalau dari 2 putusan itu kan, kalau Bonatua sudah mempunyai kesimpulan bahwa ijazah Jokowi tidak ada sesuai dengan bukunya itu, Bang. Bon Jowi hari ini kita lihat masih ada sidang di PT UN melawan UGM, yang mana UGM mengajukan gugatan terhadap putusan KIP untuk menyerahkan dokumen-dokumennya Jokowi. Artinya belum finish nih dengan UGM. Itu gimana, Bang? Sebenarnya putusannya KIP itu inkrah. Itu kan sudah harus dikerjakan. Nggak bisa lagi ada banding, nggak bisa ada kasasi, gitu kan, inkrah. Sudah bisa dieksekusi. Tapi UGM cari jalur lain. Nah, jalur lainnya PT UN. Jadi pengadilan lain gitu. Kalau KIP-nya keterbukaan informasinya selesai. Cuma di PT UN dia mengatakan dokumen ini dokumen tertutup. Ijazah itu nggak boleh dibuka gitu kan. Sementara putusan KIP buka. Sekarang kompeten mana Komisi Informasi Publik yang memang berbicara tentang terbuka dan tertutup, atau PT UN? PT UN mah bukan kompetensi itu, jadi spesialisnya ada pada KIP gitu. Jadi sebetulnya itu hanya upaya saja dari UGM untuk menutup-nutupi kebenaran. Itu dia semakin jelas gitu bahwa UGM ini berusaha untuk tetap melindungi, memproteksi Jokowi. Padahal sudah jelas Jokowi itu menurut data-data dan bukti-bukti yang ada itu ijazah dan salinannya itu palsu. Gitu. Itu memang agak ini sih Bang ya. Jadi membuat kita semakin curiga ya. Semakin curiga sekelas Universitas Gadjah Mada, perguruan tinggi yang berslogan kebebasan akademik, gitu kan, bahkan memiliki prinsip objektivitas dan transparansi, gitu kan, malah dia berusaha untuk terus menutup-nutupi. Sedangkan ini kan sudah menjadi perhatian publik ini, dan semua orang tahu siapa Jokowi. Dia bukan alumni biasa, kalaupun jadi alumni gitu kan, bukan. Gitu, dia itu presiden, sebelumnya gubernur, sebelumnya wali kota. Masa yang begini ditutup dokumennya? Akal sehat itu tidak mungkin menerima. Dari situ aja belum hukum gitu. Belum hukum, betul. Jadi masyarakat juga semakin curiga, tapi kecurigaan ini nampaknya nanti akan jadi terbuka ketika di persidangan, Bang Rizal. Iya, saya kira
Gimana Bang Rizal? Sebenarnya menurut saya sekarang sudah bisa kita sebut udah terbuka. Oke. Gitu. Kenapa? Itu kan sebab fakta persidangan itu kan UGM dalam jawabannya dalam KIP nih mengatakan dia tidak menerima permohonan legalisir. Kemudian Tidak menerima permohonan legalisir. ya berarti tidak ada dari legalisir Jokowi. dari siapapun, Jokowi terutama kan tidak menerima, berarti tidak ada proses legalisasi kan. Kemudian dia juga menyatakan tidak ada arsipnya gitu Ya, kan, betul. nggak ada arsip. Dia bilang juga tidak ada berita acara verifikasi, tidak ada permohonan verifikasi dari KPUD gitu kan, dari KPU nggak ada. Berarti memang tidak pernah melegalisir dia. Sekarang ijazah atau fotokopi atau salinan yang dilegalisir itu yang jadi syarat. Fatal itu menurut saya mah udah nggak usah lagi dengan pengadilan manapun. Gitu sebab UGM-nya sendiri sudah mengakui kalau konklusinya tidak pernah melegalisir. Sementara yang dipakai ijazah terlegalisir itu fotokopi kan berarti nggak sah dong. Jadi Jokowi sebagai wali kota, Jokowi sebagai gubernur, Jokowi sebagai presiden 2 periode tidak sah itu. Ini udah ketemu, makanya sekarang hari ini gitu kan kita akan masukkan nih Pak Bareskrim, begini loh keadaannya gitu kan, bahwa Pak Jokowi sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden itu tidak sah itu karena temuan ini. Jadi nggak perlu lagi ada pembuktian lebih jauh dalam menurut saya mah, dari sininya udah cukup. Oke, betul juga ya. Ya jadi Kalau ada dua UGM ini. sudah menyatakan iya, itu sesuatu yang harus kita angkat begitu, dan itu tersembunyi memang. Nah, sekarang kita akan tampilkan gitu. Jadi dua cara untuk membuktikan asli dan tidak asli. Satu, kasusnya Pak Roy dan Dr. Tifa, ya kan, jelas dia nanti membuktikan jaksa itu asli tidak asli. Satu. Ya. Yang kedua, penggunaan yang sudah dilakukan, ya ini sekarang. Iya, betul. Bahwa yang digunakan itu dokumen palsu. Gitu, udah jelas karena yang dipakai legalisir UGM-nya tidak pernah melegalisir, palsu berarti. Gampang itu mah. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita angkat hari ini gitu, Pak Arif. Oke, Bang Rizal. Bang Rizal, Ya. ini kan berarti ada dua perkara dalam satu waktu, dua tempat di perkara yang sama kurang lebih ya. Ya. Yang pertama soal di Polda dan hari ini menuju ke persidangan, meskipun Pak Roy menggunakan pra peradilan sementara Dr. Tifa langsung hari Kamis. Yang kedua adalah Bang Rizal dan kawan-kawan di Bareskrim Polri yang sampai dengan hari ini belum ada tindakan dari Polri, kita bisa bilang begitu ya Bang Rizal. Iya, betul. Kalau menurut Bang Rizal kenapa ada perbedaan ini Bang Rizal? Ya, mungkin di Polda kok cepet. Karena satu, Polda itu laporan. Lah Bang Rizal bukannya laporan? Bukan, pengaduan masyarakat. Gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau pengaduan masyarakat gitu kan, kewenangan penuh ada di polisi. Untuk melakukan tindakan lebih lanjut kan gitu. Fungsi kita masyarakat hanya membantu. Nah, inilah bantuan kita adalah bukti-bukti gitu. Yang terus gitu kan. Nah, sudah banyak bukti, harus berjalan lah gitu. Desakan kita itu sebabnya, makanya bolehlah yang ke satu tidak bergerak, dua tidak bergerak. Sekarang yang ketiga, masa setelah 16 bukti dia tidak bergerak juga. Dan kita masih menginvestigasi lagi. Masih terus jadi masih akan masih nih gitu. Menarik Bang Rizal. Kita akan sampai nanti ke ujungnya ya di mana dibikinnya. Pramuka itu akan kita kejar terus gitu. Akhirnya kalau ada yang bikin asli, yang palsu ada yang bikin, gimana? Oke. Ini seperti yang disampaikan Bang Rustam ya. Eko Sulistyo. Hari ini sampai hari ini belum muncul juga. Belum ya. Bang Rizal, kita coba beralih ke hal yang lain ya. Siap. Termasuk nasib Bang Rizal, Bang Rustam dan Bu Kurnia.
Ya. yang sampai dengan hari ini nampaknya masih rajin ke Polda ya Bang Rizal. Oh iya iya iya. Meskipun kawan-kawannya sudah mulai perang di persidangan, Bang Rizal masih aja tetap di situ. Setia banget setiap minggu ke Polda Bang Rizal. Ya, ya. Ini Bang Rizal melihatnya seperti apa ini Bang Rizal nantinya ini Bang Rizal, Ya. nasibnya Bang Rizal dan kawan-kawan ini? Ya antara tergantung dan tidak tergantung ya, tergantung tidak tergantung dalam pengertian kasus dengan Bang Roy dan Bu Tifa. Pak Roy kan udah selesai ya ke Polda ya? Udah selesai Poldanya, kemudian dioper kan P21 dan seterusnya, proses berjalan. Sementara yang ini karena dipecah-pecah jadi klaster-klaster ini yang sebetulnya juga tidak lazim gitu kan, dalam hukum itu ada klaster-klaster tidak umum ya? Nggak umum, tapi ini terjadi kan di klaster-klaster, ya udah konsekuensinya begitu, ada klaster yang bisa loncat, ada yang tidak. Nah kelihatan yang klaster 1 ini masih menggantung, masih mengambang gitu. Bahkan kalau dari sisi kita mah lebih bisa membuktikan tidak benarnya tuduhan atau laporan itu, gitu. Lebih mudah. Kalau Bang Rizal Dan ini, insya Allah kalau saya punya keyakinan begitu. Kalau misalnya, kenapa Bang Rizal? ya karena kalau saya dan Pak Rustam itu tidak Dan Bu Kurnia lain satu. Kalau saya dengan Pak Rustam itu tidak dilaporkan oleh Jokowi. tapi oleh termul-termul. Oleh termul-termul. Ya kemarin katanya sudah gugur itu termulnya. Untuk yang kasus Roy, Tifa, Dokter Tifa. Kalau gugur. untuk Karena belum ada proses kan, jadi nggak tahu gugur tidak gugur dan seterusnya. Iya, benar. Tapi kalau lihat dari yang Dokter Roy dan Dokter Tifa aja gugur, ya masa yang kita nggak gugur kan gitu. Aneh. Makin aneh juga tuh. Lebih mudah kan gitu, makanya lebih mudah kalau menurut saya untuk melakukan perlawanannya lah. Saya lebih yakin untuk lebih mudah melakukan perlawanan gitu untuk membatalkan deliknya gitu. Seperti itu contohnya gitu kan, saya dengan Dr. Rustam tidak dilaporkan oleh Jokowi gitu. Sementara Bu Kurnia dilaporkan oleh Jokowi, tapi dia sebagai advokat yang nggak boleh dilaporkan. Iya benar juga ya. Iya, jadi Bu Kurnia kan aktif advokat, termasuk menggugat juga, waktu TPUA juga iya, sedang kan? berjalan juga Dia advokat Bareskrim aktif yang sedang membela kasus ini gitu. sebelum TPUA dibubarkan. Jadi belum dibubarkan, bukan lagi. Allahu Akbar. Sekarang imam besar Bang Rizal Fadilah. Agak. Gitu. Jadi kurang lebih begitu gitu kan. Jadi sebetulnya aktif sebagai advokat, dan menurut undang-undang advokat tidak boleh itu Jadi sebenarnya lebih mudah menjawab melakukan perlawanan untuk membatalkan itu. Bukan, saya sangat yakin tidak akan terbukti unsur-unsur delik yang diadukan. Oke. Berarti Bang Rizal ini waktu juga ternyata. Iya. Ternyata tak terasa udah Siap-siap 25 menit mungkin ya. Terakhir nih Bang Rizal, seberapa yakin ini Bang Rizal ini kan kayaknya dari tahun kapan ya Bang Rizal? 2 tahun yang lalu, 3 dari tahun. 2 tahun 3 tahun yang lalu bolak-balik, bukan cuma di Polda, Bareskrim juga. Iya, sama. Dari TPUA sampai sekarang ini ganti jadi pemburu ijazah Jokowi ini. Iya. Terus saja nggak berhenti. Berarti ini kan penuh dengan keyakinan nih Bang Rizal, nggak putus asa. Walaupun termul mencaci maki, walaupun sekarang ke Polda dilaporkan, tetap aja Bang Rizal. Nah ini motivasinya apa Bang Rizal? Ya saya kira kan dari awal kita bukan kepentingan diri kita ya. Teman-teman semua juga bukan kepentingan pribadi. Hubungan dengan Jokowi kenal nggak kenal. Kan gitu. Apa urusannya kita ngurus-ngurus ijazah orang. Tapi masalahnya adalah masalah publik, masalah rakyat, masalah masyarakat gitu kan. Masyarakat yang memang ingin tahu dan belum terjawab sampai sekarang. Jadi sebelum terjawab, sementara kita masih bisa berikhtiar, kita akan ikhtiarkan gitu, sehingga nggak putus asa menghadapi keadaan ini. Satu. Yang kedua, bahwa dalam konteks agama kan Allah lah yang akan nanti menentukan tentang kebenaran, tentang kebohongan boleh saja. Kalau Jokowi udah terbukti nggak perlu pengadilan akhirat, udah banyak bohongnya Bang. Nah gitu, jadi kayak nggak pernah punya keyakinan akhirat ini. Kalau kita punya keyakinan akhirat, sekaligus itu kekuatan loh gitu. Bolehlah semua manusia mengatakan
sama dengan Jokowi, tapi kalau kata Allah kebenarannya begitu, kita perjuangkan terus. Jadi keyakinan, keimanan lah. Masya Allah, luar biasa Bang Rizal Fadilah. Oke teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Nanti kita akan sesi kedua, kita akan bahas tentang perlakuan masyarakat kemarin Jokowi menyambut Bapak Jokowi Kepala sekarang kerbau. menjadi raja, apa namanya? Baginda, Baginda, pemuka bangsa. pemuka bangsa. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.